Assalamualaikum Sobat Football United. Fabrizio Romano di salah satu konten terbarunya ini membahas Kapten Manchester United Bruno Fernandes. Ada informasi, kabar yang Fabrizio Romano sampaikan. Dan ini juga terkait dengan interview yang dilakukan oleh Bruno Fernandes beberapa waktu yang lalu. Langsung aja gue ingin membahas dulu konten dari Fabrizio Romano ya. Jadi Bruno Fernandes ini menuju ke penampilan ke 300 bersama dengan Manchester United. Ini pencapaian yang fantastis menurut gue, terutama kalau melihat setelah Sir Alex Ferguson ini pensiun, Manchester United berada pada jalur sangat tidak stabil ya. Dan keadaan klub juga menurut gue rusak. Tapi ada seorang pemain yang hadir di periode tersebut berhasil mencapai 300 penampilan bersama dengan klub. Gue juga di video kali ini ingin memberikan komentar, karena ada beberapa komentar juga yang mengatakan ya, kalau Bruno Fernandes itu betulan jago, kenapa dia tidak bisa membawa Manchester United juara Premier League, kenapa dia tidak membawa Manchester United mendapatkan trofi-trofi besar ya. Sepak bola ini adalah permainan tim, sepak bola ini adalah permainan kolektif, ditambah lagi ya, keadaan klub Manchester United itu sendiri ya, tidak jelas sebenarnya apa yang ingin dituju. Jadi tidak bisa hanya seorang pemain saja membawa tim ini memenangkan banyak gelar major, gitu, gelar-gelar besar, kurang lebih seperti itu. Dan gue juga tidak melihat, terutama di era sepak bola modern ini, katakanlah 10-15 tahun terakhir, ada seorang pemain yang datang ke klub yang tidak stabil, keadaan klub kacau, tapi dia bisa memberikan banyak gelar yang besar ya, major trophies, hanya dia seorang diri. Dan ketika dia cabut, klubnya kacau lagi. Gue nggak tahu, mungkin soal Football United ada referensinya, bisa drop di kolom komen. Tapi apalagi untuk berlaga di kompetisi seketat Premier League ya, menurut gue tidak bisa hanya berharap hanya satu atau dua pemain saja berada di klub tanpa memperhatikan juga komponen-komponen lainnya di klub itu sendiri, karena memang satu dan lainnya ini menurut gue sangat terkait. Jadi ya balik lagi ya, Bruno Fernandes menuju ke penampilan ke 300, hal yang menurut gue magnifico, fantastico. Bruno Fernandes sendiri juga memiliki peran yang luar biasa ya, bukan hanya di atas lapangan, tapi misalnya ada beberapa berita yang gue baca juga baru-baru ini, ternyata dia memiliki peran yang sangat besar nih terkait dengan adaptasi pemain-pemain baru di Manchester United. Matheus Cunha contohnya, ada beberapa informasi yang mengatakan kalau Bruno Fernandes ini sangat besar sekali perannya ya terhadap perkembangan ataupun perkembangan dari masa adaptasi Matheus Cunha. Lalu di berita sebelumnya juga gue membaca bagaimana peran Bruno Fernandes dengan Joshua Zirkzee, terutama ini dilakukan di masa-masa ketika Joshua Zirkzee ini ya mengalami masa sulit ya di Manchester United. Dikabarkan oleh Sunsport Manchester United, Bruno Fernandes ini telah mengambil Matheus Cunha di bawah, dalam tanda kutip, bimbingannya untuk membantu dia menaikkan lagi potensi untuk bisa menjadi bintang Manchester United. Sumber mengatakan kalau Bruno Fernandes ini memiliki peran kunci membantu Matheus Cunha untuk beradaptasi dengan kehidupan di Old Trafford ya. Tentu saja mereka ini memiliki bahasa yang sama, bahasa Portugis. Keduanya secara reguler berada setelah latihan untuk bekerja di free kick dan juga set piece, dan juga usaha-usaha lainnya untuk membantu penampilan keduanya, terutama Matheus Cunha. Dan juga banyak lagi kabar-kabar seperti ini ya, bagaimana Bruno Fernandes menyambut pemain baru dan lain-lain. Menurut gue perannya sangat krusial, di samping tentu saja penampilan di atas lapangan itu sendiri. Salah satu contoh kontribusi yang mungkin tidak banyak diperhatikan adalah bagaimana gol dari Mbeumo ketika menghadapi Brighton. Luar biasa
intelijensi dari seorang Bruno Fernandes. Semacam kayak ada radar ya, dia tahu bola akan seperti apa, rekannya akan bergerak seperti apa, dia melakukan decoy sehingga Bumo bisa memiliki space, Eden Hazard memberikan assist dan boom, gol bagi Manchester United dan banyak lagi hal-hal seperti itu. Jadi menurut gua peran Bruno Fernandes ini sangat penting sekali di Manchester United. Dan balik lagi di informasi Fabrizio Romano ya, dari interview Bruno Fernandes itu, Fabrizio Romano ini memberikan informasi dan juga konfirmasi bahwa di musim panas kemarin sempat ada minat dari klub Saudi Al Hilal yang siap membayar antara 80 sampai 100 juta euro. Ini angka yang sangat besar sekali ya. Tapi ternyata ditolak oleh Bruno Fernandes dan juga keluarganya serta Manchester United. Fabrizio Romano mengkonfirmasi mengatakan kalau Bruno Fernandes masih tetap ingin berada di Manchester United, dan bukan itu saja, Bruno ini memiliki impian untuk memenangkan gelar dengan Manchester United. Sampai dengan sejauh ini tidak banyak ya trofi yang berhasil dimenangkan oleh Manchester United di era Bruno Fernandes. Ada Carabao, ada FA, tapi belum trofi yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Gue katakan tadi di awal, memang Manchester United ini berada pada periode yang labil, periode yang tidak stabil, dan ini juga merupakan salah satu sumber masalah dari kekacauan di Manchester United yang keluarannya adalah ya gelar major trophy yang memang belum bisa hadir di Old Trafford. Bagaimana dengan musim panas tahun 2026 ya? Apakah Bruno akan cabut atau seperti apa? Karena ada banyak juga yang mengaitkan Bruno dengan klub lainnya. Fabrizio Romano mengatakan ya, Bruno sendiri tidak akan berbicara dengan agennya sebelum Piala Dunia. Bruno Fernandes tidak akan melakukan komunikasi dengan agennya terkait dengan kemungkinan stay atau cabut dari klub saat ini Manchester United sebelum Piala Dunia. Jadi Bruno Fernandes ini tidak ingin ada pembicaraan seperti itu. Bruno sendiri juga dikatakan oleh Fabrizio Romano tidak ada keinginan pindah sebelum Piala Dunia dan fokus di Manchester United dan ingin memenangkan gelar bersama dengan Manchester United. Ya, di musim panas nanti ini akan ada Piala Dunia. Banyak pemain menurut gue, bukan hanya Bruno Fernandes, yang memang konsentrasinya ini harus dipusatkan ke satu atau maksimal 2 titik, yaitu adalah ke klub ataupun juga ke tim nasional. Nah, di musim panas nanti selain ada Piala Dunia, juga terkait dengan Bruno Fernandes secara spesifik, bagaimana kontraknya ini akan selesai di tahun 2027. Jadi ini juga akan terkait dengan pembicaraan kontrak baru. Ini yang akan terjadi di musim panas nanti. Dan Bruno Fernandes nampaknya tidak ingin ada pembicaraan itu sebelum Piala Dunia ya, menurut gua. Tapi bukan berarti ini akan menjadi hal yang kaku, karena seperti gua katakan tadi ya, fokus harus ada di atas lapangan. Tampil di Piala Dunia ini merupakan impian dari banyak pemain sepak bola, dan Bruno pastinya juga ingin memberikan konsentrasi yang penuh di sana. Prediksi gue bisa jadi salah ya, tapi antara selesainya Premier League dan mulainya Piala Dunia, di jeda itulah akan ada kepastian terkait dengan masa depan Bruno Fernandes. Artinya akan ada pembicaraan ya antara klub, pihak dari Bruno Fernandes, tentu saja sang pemain itu sendiri. Ini perkiraan gue ya, tapi sekali lagi bagaimana Fabrizio Romano mengatakan Bruno tidak ada keinginan pindah sebelum Piala Dunia, jadi memang fokus betul-betul di Manchester United. Oke, informasi lainnya disebutkan oleh Fabrizio Romano, ada release clause di kontrak di kontrak dari Bruno Fernandes dengan angka yang tidak pasti. Ada 56 juta kalau tidak salah, ada sebuah sumber mengatakan seperti itu, tapi Fabrizio Romano mengatakan tidak ada angka yang pasti yang diketahui berapa release clause-nya, tapi yang jelas release clause tersebut melarang Bruno pindah ke klub Inggris. Kenapa? Manchester United menurut gue ya, di mana merupakan pihak yang juga membuat release clause tersebut, tahu bagaimana pentingnya Bruno Fernandes, sehingga Manchester United tidak ingin Bruno ini pindah ke kompetitornya, kesaingannya di Premier League. Karena dia tahu, klub ini tahu, Manchester United tahu
bagaimana besarnya potensi dari seorang Bruno Fernandes. Di sisi lain Bruno Fernandes juga menunjukkan ya bagaimana komitmennya kepada Manchester United. Dia tidak ingin membela klub Inggris lain, hanya Manchester United. Ini menurut gue ya salah satu dari sikap seorang legenda. Bukan hanya Bruno Fernandes saja, ada banyak pemain-pemain Manchester United yang seperti itu. Salah satunya yang gue ingat yaitu adalah David Beckham, di mana dia ya menolak ya kemungkinan untuk pindah ke Inggris ke klub lain karena dia tidak bisa membayangkan dirinya bermain berhadapan dengan Manchester United. Dan Bruno Fernandes selain Manchester United tentu saja yang juga membuat dan menyetujui rilis clause tersebut, Bruno Fernandes pun menurut gue juga, asumsi gue ya, juga memiliki pendapat yang sama. Sedemikian besarnya menurut gue ya rasa cintanya kepada Manchester United sehingga dia sangat menghormati klub, sangat menghormati fans juga, dan dia memiliki pendirian yang sangat besar di sana. Disebutkan juga oleh Fabrizio Romano bahwa 2 tahun yang lalu sempat ada minat dari klub Eropa lainnya, yaitu adalah Paris Saint-Germain, tapi perjalanan dari minat ini tidak pernah berlanjut menjadi sesuatu yang konkret ya. Misalnya melakukan tawaran dan lain-lain. Jadi itu tadi informasi yang disebutkan oleh Fabrizio Romano terkait dengan Bruno Fernandes. Nah, ada hal yang gue garis bawahi, bahwa Bruno memiliki impian untuk bisa mempersembahkan trofi bagi Manchester United, major trofi besar bagi Manchester United. Padahal dia memiliki kesempatan dari 2 tahun yang lalu, dan bukan tidak mungkin juga di periode-periode saat ini ya, dia bisa saja pindah ke klub yang lebih stabil, klub yang lebih solid, klub yang lebih, dalam tanda kutip, klub yang lebih teratur, klub yang lebih sepak bola, katakanlah seperti itu, dibanding dengan Manchester United, sehingga dia bisa memenangkan gelar major trophy. Banyak pemain juga melakukan hal yang sama kan, untuk memenuhi ambisi pribadinya, untuk bisa merasakan menang juara trofi yang besar gitu ya, major trophy bersama dengan klub lain. Tapi ternyata Bruno Fernandes paling tidak sampai dengan saat ini, dan seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, ingin memenangkan trofi tersebut dengan Manchester United. Unfortunate menurut gue ya, ketidakberuntungan bagi seorang Bruno Fernandes yang datang ke Manchester United di periode yang kacau ini. Walaupun demikian, kontribusinya jelas terlihat di atas lapangan maupun juga di luar lapangan. Tadi juga sudah gue sampaikan ya beberapa bukti yang atau fakta yang jelas. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ya Bruno sudah lewat, kita harus mencari pemain muda misalnya untuk musim depan dan lain-lain. Menurut gue pendapat tersebut mungkin sifatnya terlalu jangka pendek. Mungkin pertimbangannya tidak terlalu besar. Mungkin juga hanya kecil saja pertimbangannya. Karena begini, Bruno Fernandes adalah seorang kapten. Tadi sudah disebutkan bagaimana peran Bruno untuk menyatukan komponen-komponen individu-individu di squad ini, pemain-pemain yang ada ini sangat besar sekali. Dia juga menjadi penghubung tentu saja dengan pihak pelatih dan manajemen klub sebagai seorang kapten Manchester United. Di samping juga peran eksternal dia ya sebagai representatif dari klub Manchester United itu sendiri. Lalu kita juga berbicara komponen kontribusi Bruno di permainan di atas lapangan Manchester United. Dari 2 faktor di atas lapangan dan di luar lapangan ini sangat-sangat besar. Dan kalau hanya berbicara terkait dengan menggantikan Bruno Fernandes dengan pemain lain siapapun itu dari luar ya, ini kalau tidak dikelola dengan baik, kalau dikelola dengan sembarangan, hanya melihat dari faktor teknis semata ya, ingin Bruno apapun itu ya gantilah dengan pemain yang lebih baru, mungkin ada penyegaran dan lain-lain, bisa menimbulkan kekacauan. Banyak sekali yang tidak melihat sampai ke arah sana. Menurut gue bisa jadi yang terlalu berlebihan, tapi ini yang gue lihat gitu. Gue berusaha untuk melihat secara ringan, amatiran, komprehensif, tidak hanya melihat dari satu bagian teknis saja, tapi juga hal-hal lainnya. Peran Bruno ini besar sekali di Manchester United. Di klub-klub lain, peran-peran seperti ini, bahkan ketika sang pemain itu tidak lagi bisa bermain dengan menit yang banyak ya, tetap berada di skuad. Karena apa? Ada peran lain sebagai fondasi keutuhan, kesolidan skuad itu sendiri.
Dan gue melihat Bruno ada di sana. Jadi bukan hanya terkait dengan kemampuan, dan by the way kemampuan kontribusinya masih terlihat secara luar biasa ya. Mempersiapkan penggantinya iya, tapi gue masih belum berpikir dalam waktu dekat gitu. Kalau melihat masih sedemikian masifnya peran dari Bruno Fernandes. Nah, terkait dengan informasi tadi yang dikatakan oleh Fabrizio Romano juga, bahwa ya Bruno punya impian untuk menang bersama dengan Manchester United. Dan Manchester United memiliki ambisi untuk memenangkan trofi ini 2 musim lagi kalau tidak salah ya. Menurut gue bisa jadi itulah tolak ukur bagi sang pemain itu dan juga bagi klub gitu loh. Bagaimana keduanya ini bisa bekerja secara bersama untuk menghadirkan major trophy di Old Trafford. Tidak mudah. Bruno juga memiliki waktu menurut gue sebagai karir, sebagai pemain sepak bola yang memiliki yang berkarir, pemain berkarir gitu di sepak bola, yang memiliki batasan umur. Tentu saja tidak mungkin dia akan seperti ini terus ya kan, pasti akan ada batasannya kurang lebih seperti itu. Tapi menarik nih untuk mengetahui kapan batasan itu. Yang gue lihat sampai saat ini masih jauh sepertinya. Dan gue juga melihat di sisi lain, major trophy ini merupakan hal besar yang kalau diraih menjadi pelengkap status Bruno menurut gue, sekali lagi sebagai seorang legenda di Manchester United di periode saat ini. Tapi jelas dia butuh support ya, dia butuh bantuan, dia butuh perbedaan dari periode-periode sebelumnya di mana saat ini Manchester United sudah menuju ke arah itu. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan Bruno Fernandes dari Fabrizio Romano. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.